bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Strada Triton keluaran tahun 2013, mobil diesel yang entah kenapa sekarang mobil diesel itu lagi lagi susah bahan bakarnya, khususnya di Makassar ya. Lagi susah bahan bakarnya bosku. Sekarang pada antri untuk beli solar. Nah, mobil ini memang mobil yang masih bisa untuk meminum solar karena ini adalah Strada Triton atau Mitsubishi Triton edisi lama. Nah, semoga di tempat kalian nggak susah solar bosku. Kalau kita nih di sini antrinya berjam-jam baru dapat solar. Kalau dapat ya, pilihannya kalau misalkan nggak beli solar ya beli Dexlite. Sementara disparitas harga antara solar dengan Dexlite itu lumayan juga ya. Dari 5.100 ke 13.000 bosku. Mantap juga kenaikan harganya. Nah, si Mitsubishi Triton ini adalah mobil yang transmisinya atau sistem penggeraknya ya 4x4 transmisinya manual dan menggunakan penggerak roda belakang. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, sekilas kita lihat dulu kondisi mobil ini secara umum. Mobil ini keluaran tahun 2013 kemarin, Bekasi pakai rental, dan mobil ini kondisi masih oke. Kecuali yang ini ya, ini kemarin pernah accident. Yang ini nabrak spionnya Honda Brio kemarin, nyerempet spionnya Honda Brio jadi penyok ke dalam, lumayan juga tuh spionnya Honda Brio. Nah, terus dari depan juga ya paling lampu-lampunya yang masih buram. Tapi ini di review bukan untuk dijual ya, kita sekedar untuk menunjukkan kondisinya seperti apa. Dan kalau kalian ditawarkan mobil Triton, apalagi yang exit kayak gini yang 4x4, tinggal kalian lihat kondisinya aja, apakah bekas tabrak atau mesinnya masih sehat. Nah, di kacanya di situ ada baret ya, karena kena wiper yang waktu itu sebelum mobil ini kita beli, itu wipernya ternyata karetnya udah rusak, nggak diganti-ganti sama yang pemakai sebelumnya, jadinya kayak gitu baret. Nah, di sini agak buram-buram sedikit ya, ya maklum ya, mobil ini sudah hampir 10 tahun. Nah, ini bumpernya kurang rapih pemasangannya, lampunya agak buram, mesinnya sih lumayan masih sehat, cuman di bagian bawahnya, di bagian karternya tuh kayak ada rembesan oli gitu kan. Nah, kemarin kita bawa di bengkel, katanya untuk bagian bawah ya, di sini nggak bisa kelihatan, itu ada rembesan oli. Mana nih? Oh, nggak bisa kita tunjukin ya. Nah, di bagian sana tuh, nah itu ada rembesan oli. Nah, semoga kelihatan. Jadi di bagian karter ini kehalang sama plat itu ya, plat. Nah, itu di bagian karter yang ada palang di bagian belakang tuh, di situ ada rembesan oli. Nah, itu katanya sealant untuk karternya yang mesti diperbaharui gitu kan. Jadi nggak mesti overhaul katanya nggak mesti overhaul. Tinggal buka karternya, ganti sealantnya, maka dia oke lagi. Kemarin sih transmisi juga kayak gitu. Si gardan depan sih ada bocor juga di bagian gardannya. Kemarin udah diganti sealantnya, udah sembuh lagi. Nah, itu terus mobil ini kan mobil diesel ya. Jadi biasanya orang tuh taunya mobil diesel tuh mobil yang kalau dipakai getarannya lumayan ya, berasa di dalam kabin ya untuk getarannya. Dan memang mobil diesel ya seperti itu. Nah, salah satu yang membuat mobil ini juga bergetar adalah pada bagian pada bagian itunya, drive shaftnya. Jadi kelihatan nggak dari sini? Ada drive shaft, nggak kelihatan ya. Jadi mobil ini tuh menggunakan penggerak roda belakang, penggerak utamanya penggerak roda belakang. Jadi dari mesin yang ada di bagian depan sini, lalu kemudian disambungkan ke transmisi yang ada di tengah, dari transmisi ke drive shaft. Nah, drive shaftnya itu terbagi atas dua. Jadi drive shaft itu yang bambunya ya, bambu penghubung antara transmisi dengan gardan. Kayak bambu, saya sih menyebutnya bambu ya, karena memang bentukannya kayak bambu. Kelihatan nggak dari sini? Nggak kelihatan ya. Itu ada semacam bambu. Nah, tuh kelihatan yang menyambung ke gardan belakang tuh. Nah, itu di gardan belakang ada bambunya. Nah, jadi itu adalah drive shaft. Nah, ternyata di bagian drive shaft itu ada yang namanya center bearing atau lahar tengah. Jadi drive shaftnya itu ada dua bagian, ada bagian depan dengan bagian belakang. Jadi dari transmisi yang paling depan situ ke
gardan yang paling belakang itu ternyata bambunya tidak satu kesatuan, dipisah 2 part. Ada part belakang dan ada part depannya. Nah, penghubungnya ada yang namanya cross joint. Cross joint itu yang bentuknya plus. Bentuknya plus kayak gitu, itu yang menghubungkan antara drive shaft depan dengan belakang. Nah, tuh. Jadi di belakang juga di gardan ada cross joint, di tengah di dekat center bearing ada cross joint, lalu kemudian di bagian transmisi ada cross joint lagi. Biar dia tidak kaku. Kenapa tidak langsung panjang dari depan ke belakang? Karena kalau langsung panjang kayak gitu dia akan bergetar dan itu akan mengurangi kenyamanan mobil ini. Nah, salah satu yang membuat mobil ini juga bergetar apalagi pada saat start adalah kalau si center bearingnya itu rusak. Nah, kalau si center bearingnya itu oblak, sayangnya kita nggak bisa ngolong ya. Saya nggak biasa ngolong untuk mobil-mobil kayak gini, takut mentok saya. Nah, salah satu yang biasanya diganti adalah si center bearingnya. Ini bakal kita tunjukin seperti apa sih center bearing itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi salah satu yang mesti diganti adalah si center bearing. Center bearing itu kayak gini modelnya. Nah, kayak gini bentukannya. Jadi si center bearing ini adalah lahar yang menyangga. Kita tunjukin di bagian sini aja. Nah, si center bearing ini adalah lahar yang menyangga antara drive shaft depan dengan belakang. Nah, sebenarnya dia posisinya di drive shaft depan ya. Jadi bambu, jadi ini menggantung ke bagian bodi mobil tuh. Nah, kelihatan nggak? Nah, nih. Jadi ininya menggantung ke bagian bodi mobil. Jadi ini menggantung ke bagian bodi mobil untuk kiri kanannya. Lalu kemudian untuk drive shaftnya masuk ke dalam sini. Jadi si bambunya itu masuk ke dalam sini. Lalu kemudian nanti dari dalam sini menyambung ke bagian gardan yang ada di belakang. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Dan ini adalah parts original. Number partsnya untuk Triton tahun 2013an yang model kayak gini itu 3450 A017. Dan buat kalian yang mau membeli spare part kayak gini atau spare part yang lainnya, bisa kunjungi itu Tokopedia 4 Otomotif. Di situ ada banyak sekali spare part original, khususnya Mitsubishi ya, apalagi Mitsubishi yang bisa kalian beli dengan cara mudah, dengan cara online kayak gitu. Dan ya kita jamin ori lah untuk spare part kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke center bearing. Nah, si center bearing ini ternyata di bagian tengahnya sini ada laharnya, lalu kemudian ada grease-nya. Nah, ini laharnya inilah, karena kan drive shaft itu kan berputar ya, si bambu itu berputar. Jadi dia mentransfer putaran mesin ke putaran transmisi ke putaran roda, ke gardan ke roda gitu kan. Nah, terus ini ada karetnya, dan ini karetnya cukup tebal ya. Cuman biasanya kalau ganti kayak gini ya, ganti center bearing kayak gini itu biasanya ganti cross joint juga. Jadi untuk mengganti center bearingnya ini saya mesti siapkan cross joint juga. Ini kalau kita lihat bagian dalam ya, ada karetnya juga nih. Jadi antara bodi si center bearing ini, bodi besi frame yang ada di atas dengan yang ada di bawah, di tengah-tengahnya tuh ada karet. Jadi karet inilah yang menjadikan mobil ini lebih stabil atau lebih nyaman pada saat dipakai, nggak bergetar atau nggak kayak nggak kayak gerobak lah intinya pada saat dipakai. Jadinya lebih nyaman dan lebih tenang. Nah, ini si center bearingnya. Untuk harganya kurang lebih di angka 400 sekian ya. Nanti kalian bisa cek di Tokopedia kita kalau misalkan mau lebih detail mengenai harga dan bagaimana proses pembeliannya, tuh langsung di order aja di Tokopedia. Nah, ini parts original. Kenapa kita pakai parts original? Karena parts original kayak gini tuh lebih aman buat kendaraan dan usianya lebih nyaman. Jadi kita nggak repot butuh waktu yang cukup banyak untuk gonta-ganti ya. Kalau misalkan pakai yang ori kayak gini, itu sekali pakai bisa bertahan lama atau bisa dipakai untuk jangka waktu yang cukup lama. Si center bearing, sebenarnya center bearing kayak gini tuh jarang rusak. Nah, ini kemarin rusak karena ternyata kalau kita lihat posisi roda ban belakang ini agak mundur ya.
Kenapa dia agak mundur? Ternyata kemarin U-bolt yang mengikat antara per daun ke gadan itu longgar. Nah, khawatirnya juga sih sebenarnya untuk mobil ini sih tusuk sate dari pernya juga patah atau minimal bengkok ya gitu. Jadi ini yang membuat kemarin si center bearing ya bermasalah. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan nggak ada masalah, normal posisinya. Kalau yang di sebelah kiri itu kelihatan agak mundur. Nah, ini kelihatan agak mundur, bos. Ini yang jadi problemnya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. So kalau kalian menginginkan mobil bekas atau mobil baru khususnya Mitsubishi, ya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Dan kalau kalian butuh spare partnya untuk perawatan mobil Mitsubishi andalan, kalian bisa kunjungi Tokopedia 4 Otomotif untuk pembelian spare part untuk memperbaiki atau membuat mobil kalian tetap prima, bos. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru dari apa yang kita sampaikan. Kita sama-sama belajar, bosku. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Oh ya, sebelum kita ke yang lainnya ya, kita tunjukin tuh bagian dalamnya. Kayak gimana sih Triton ini bagian dalamnya. Untuk yang Exit ini ya, menurut saya sih cukup mewah untuk bagian dalamnya. Cuman kemarin memang yang ini udah kita pasangin cover karena udah getas. Kilometer lumayan tinggi sekarang, 180 ribuan kurang lebih. Dulu dibeli dengan kilometer 130 ribuan, berarti udah kepake sekitar 50 ribu kilometer sejak ada masa ini. Nah, ini karetnya udah getas di sini. Ya, ini memang bagian yang paling sering itu ya, paling sering bermasalah pada saat kita memiliki mobil tuh, mobil apapun biasanya di sini tuh, karena kegesek sama celana pada saat turun dari mobil. Nah, itu update-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.